Ya, Allah Maha Teliti ini seekor semut yang warna hitam berada di atas batu hitam, ya, di gelap malam, ya, tanpa bulan dan bintang, ya. Allah tetap melihat, ya, pergerakan dari seekor semut tadi. Jadi artinya tidak ada yang luput dari maha telitinya Allah. Berbeda dengan makhluknya. Ya, kalau kita banyak saja kita yang lupa. Kadang lupalah kita, ya, untuk melakukan apa yang disampaikan orang tua. Ya, kadang kita lupa, ya, disuruh beli garam yang kita beli gula sama-sama putih, nah, gitu. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan sifat telitinya tidak ada yang terluputkan dari seluruh pergerakan makhluknya, baik di langit, di bumi beserta isinya, di udara, di laut dan sebagainya. Semuanya tetap atas naungan, semuanya tetap atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita baca, Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala secara detail, ya. Sehingga nyamuk yang hitam tadi, ya, Allah tahu gerak perjalanan kakinya. Allah Maha teliti dan mengetahui detak jantungnya. Apakah seekor nyamuk tadi sudah makan atau belum? Allah Maha tahu. Kalau kita kadang, ya, orang yang di sebelah kita pun nggak tahu. Nggak tahu kita apa maunya, apakah dia orang baik, orang jahat, atau sudah memplaningkan sesuatu yang buruk dengan kita, nggak tahu kita. Ya, anak-anak bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia sifat Allah Al-Khabir, yang maha waspada dan maha teliti. Tidak ada, ya, penuh kecermatan dan kewaspadaan baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Nah, berarti kalau kita selalu mungkin pernah mendengar istilah ketepatan ajanya itu, nah, gitu kan. Tidak ada, tidak ada yang namanya ketepatan, ya, di dalam pandangan Islam. Ya, semuanya memang sudah diatur Allah sedemikian rupa. Jadi tidak ada istilah yang kebetulan, ketepatan dan sebagainya. Istilah-istilah dadakan yang itu kadang sedikit demi sedikit dapat merusak akidah kita. Ya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Jadi meneladani sifat Allah Al-Khabir ini, Maha Teliti ini, bahwa kita juga, ya, ketika belajar, ketika berdiskusi, ketika berdialog atau apapun, ya, harus teliti, harus cermat, ya, agar kita dapat menguasai pelajaran itu dengan baik. Jangan ada satu detik pun waktu yang luput, ya, dari konsentrasi kita,
baik dari penjelasan gurunya ataupun mungkin dari pemahaman kita daripada materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Itulah salah satu bentuk meneladani sifat Allah Al-Khabir ini. Yang kemudian bentuk evaluasinya bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, harus tetap waspada dan hati-hati. Kenapa? Karena seluruh perbuatan, tingkah laku kita akan senantiasa dilihat dan diketahui Allah. Walaupun mungkin makhluk, ya, orang, manusia dapat kita kelabui, dapat kita bohongi, dapat kita tipu, dapat kita buat berbagai argumen, alasan dan alibi. Namun kepada Allah, semua alasan, argumen yang kita utarakan itu tidak berfungsi dan tidak berlaku sama sekali. Ya, dalam surat Taubah ayat 9, kita lihat, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadar atau tidak sadar kita, maka seluruh aktivitas kita tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di bawah, perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada dan maha teliti adalah, hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Jadi ketika ingin mengambil keputusan, ingin melakukan sesuatu, maka poin yang pertama kali yang harus kita pikirkan dengan matang adalah baik atau buruk, ya, yang kita lakukan itu. Baik atau buruk yang kita lakukan itu harus kita pikirkan dengan matang. Ini kalau aku lakukan bagus nggak? Makanya kata pepatah, fakir qabla an ta'zima. Artinya itu berpikirlah, cermatlah sebelum mengambil tindakan. Itulah, ya, yang kita ambil pelajaran dari sifat Allah Al-Khabir. Apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Jadi ketika mau melakukan atau sedang melakukan, muncul ide-ide yang lain, maka rambu-rambunya, tolak ukurnya adalah ridho atau tidaknya Allah dengan perlakuan dan perbuatan kita itu. Kalau begini baik atau tidak. Kalau kita tidak tahu jawaban, maka kita konsultasikan, kita diskusikan kepada orang yang lebih ahli, orang yang lebih pakar di bidangnya. Kita harus waspada dan cermat, ya, dalam melaksanakan kegiatan. Ya, kita harus cerdas dan cermat dalam melaksanakan kegiatan. Artinya apa? Ketika melakukan aktivitas apapun, apakah itu ibadah, belajar, bekerja, membantu orang tua, menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan kita, baik secara materi ataupun secara teori, maka kita harus totalitas. Jangan separoh-separoh, ya. Jangan malas-malasan. Kenapa? Ketika kita totalitas menolong orang, ketika kita nanti ada saatnya butuh pertolongan, maka Allah akan mengutus orang-orang baik yang akan meringankan beban kita dengan
pertolongan dan bantuan yang begitu totalitas. Jadi kalau dalam pepatah itu kan antum ala ma fa'altum. Kalian adalah gambaran dari apa yang kalian kerjakan. Hakikatnya kita menolong orang lain, ya, zahirnya kita menolong orang lain, ya, namun pada hakikatnya kitalah yang menolong diri kita sendiri. Kok bisa Pak? Nggak masuk akal itu Pak, nggak logika. Kalau kita sudah terbiasa menolong orang, maka orang lain juga akan menolong kita. Tapi pula janganlah dalam hati, aku udah pernah aku tolong dia, tapi nggak pernah dia nolong aku. Habis pahalamu terkikis. Niatkan menolong ikhlas lillahi ta'ala ketika kita nanti butuh pertolongan. Bukan orang yang kita tolong tadi yang menolong kita, tapi orang lain yang Allah utus, orang-orang baik, orang-orang dermawan, orang-orang yang selalu ringan untuk membantu yang membutuhkan. Itulah yang Allah utus untuk menolong kita. Jadi kalau kita menolong, makanya ada istilah menolong tanpa pamrih. Karena yang menolong kita nanti orang lain, bukan orang yang pernah kita tolong. Karena kalau kita mengharap pertolongan dari orang yang pernah kita tolong, itu namanya menolong dengan ada kehendak dan keinginan lain. Itu tak boleh. Karena menolong itu kita harus memang benar-benar benar-benar ikhlas karena Allah tadi maha teliti, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Maka ketika kita butuh pertolongan juga, Allah akan melihat, si Fulan kemarin rajin nolong orang, si Fulan kemarin suka membantu orang, si Fulan kemarin ringan kali tangannya untuk mengulurkan tangannya, meringankan beban derita orang lain. Ketika kita butuh pertolongan itu, maka orang juga akan berbondong-bondong menolong kita. Gak usah jauh-jauh lah. Ya, gak usah jauh-jauh. Ya, di kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Kalau kita umpamanya ada acara STM, Serikat Tolong Menolong, ada yang kemalangan. Kalau Bapak itu selalu datang ya di acara kemalangan, ketika keluarganya tertimpa kemalangan, orang pun ramai datang. Jadi kalau dia sudah acuh tak peduli, ya siapa lo siapa gua katanya. Gitu istilahnya kan, emang gua pikirin katanya. Ketika orang tertimpa musibah, ia tidak melihat, tidak membantu, tidak menolong, tidak mendoakan, maka dia pun ketika tertimpa musibah, cobaan, orang juga akan acuh tak acuh. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya hakikatnya itulah gambaran yang akan kita rasakan ketika kita membutuhkan. Oke anak Bapak, ada yang mau ditanya? Insya Allah besok 2 lagi akan kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Any question? Bang Zaidan? Ada yang mau ditanya? Pak, screen saya jadi hitam, Pak. Kenapa? Screen saya jadi hitam. Screen. Siapa ini? Mana yang bicara? Nggak dengar apa?
Saya Pak Fatir Rizik. Fatir Rizik, apanya hitam? Screenshotnya? Iya. Memang Bapak timpa dengan ini, apa namanya ini? Dengan PD dengan zoom-nya. Ini hitam lagi? Masih hitam? Musik Pak. Musik. Bah. Kok bisa hitam? Entah lagi musim hitam-hitam sekarang. Udah? Masih? Udah nampak? Wallahu khabirum bima ta'malun. Oke. Ini dia ya, satu slide yang kita bahas. Bapak rasa sudah cukup jelas. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami. Karena ini juga materi ini ada di dalam buku. Ya, buku yang ada di genggaman kalian. Yang belum dapat buku, ya, anak-anak sekalian yang belum dapat, dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Siapa wali kelasnya? Bu Hani. Bu Hani, ya gitu. Jangan pula wali kelasnya pun nggak tahu. Lupa saya Pak wali kelas saya. Aduh, bahaya itu. Tempat wali kelasnya pun nggak kenal, berarti memang belajarnya juga tidak konsentrasi. Ya, yang belum dapat buku di kelas 7D, yang belum dapat buku boleh dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Insya Allah semuanya dapat jatah buku. Ya, maka buku itu kalian jaga baik-baik. Yang mungkin sudah diingatkan juga oleh wali kelas, jangan dicoret-coret, jangan apalagi sampai koyak. Kenapa? Karena buku itu buku pemerintah. Kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Ibarat ngontrak rumah, kita hanya make. Kalau ada yang rusak, kita buat harus kita yang memperbaiki. Jadi ini pun kalau rusak, bisa-bisa nanti kena denda. Tapi kalau mau disampul bagus-bagus, nggak apa-apa. Bagus, ya. Jangan dirusak. Karena adik-adik kalian minggu tahun lalu juga akan memakai buku itu. Oke, any question? Next. Ada yang belum dapat buku di sini? Sudah dapat semua? Ya, Bapak harapkan materi ini kalian pahami. Karena di SMP Harapan 3 itu biasanya ya sebulan sekali itu kita ujian bulanan. Jadi besar kemungkinan pertengahan bulan 8 itu nanti kita ujian bulanan. Jadi materinya nanti tentang ini Asmaul Husna dan materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Oke, nak Bapak, ada lagi mau ditanya? Ada mau tanya lagi? Oke, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jika tidak ada, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Nah, besok ya kita akan selesaikan materi ini dan minggu depan akan kita share materi baru dan kita masuk ke bab yang kedua jika di buku cetak agama. Jadi ini ya Asmaul Husna ini di bab yang pertama kalau merujuk kepada buku cetak kalian. Karena Bapak lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.